Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di room meeting hari ini. Sebelumnya, Bapak Kwasasi Adi Saputra selaku dosen pengampun mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari kelompok 9 kelas C akan menjelaskan mengenai ketahanan nasional. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 9 kelas C. Yang pertama ada Tahira Sakinatun-Nisa dengan MPM 204102079 dan saya sendiri Sifa Khairun-Nisa dengan MPM 204102088 yang bertugas sebagai moderator yang membimbing jalannya acara. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai dengan pemaparan materi pertama yang akan dijelaskan oleh Tahira Sakinatun-Nisa. Kepada Tahira dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi. Di sini saya akan membacakan mengenai pengertian ATHG. Nah, adapun singkatan dari ATHG ini yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Pengertian ancaman yaitu merupakan setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan. Nah, contohnya pengaruh media sosial dan internet, arus globalisasi, maraknya seks bebas, narkoba, dan lain-lain. Kemudian ada pengertian tantangan, yaitu suatu hal atau upaya yang bertujuan menggugah kemampuan. Jadi tantangan ini bisa bermakna positif atau negatif. Contohnya, dituntut menjadi pelajar yang berpikir kritis dan cerdas, persaingan antara pelajar untuk berprestasi, dan lain-lain. Kemudian ada pengertian hambatan, yaitu kegiatan yang dilakukan baik dari luar maupun dari dalam yang bertujuan untuk menghalangi perkembangan positif sebuah negara. Untuk contohnya yaitu biaya sekolah, kurang semangat belajar, dan lain-lain. Yang terakhir ada pengertian gangguan. Nah, gangguan merupakan suatu usaha yang berasal dari dalam dan dari luar yang bertujuan untuk mengganggu stabilitas sebuah negara. Contohnya ajakan teman yang kurang baik, seperti mengajak merokok, menggunakan narkoba, dan lain-lain. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tahira yang telah memaparkan materi pertama. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Selanjutnya ada analisis AGTH, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang ada di Indonesia. Ancaman militer dan non-militer di Indonesia. A. Ancaman militer. Ancaman militer merupakan sebuah ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang dinilai membahayakan keutuhan dan kedaulatan negara. B. Ancaman non-militer. Menurut Indrawan tahun 2015, ancaman non-militer pada hakikatnya adalah ancaman menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan informasi, serta keselamatan umum. Selanjutnya ada tantangan yang ada di Indonesia. A. Intervensi. Intervensi merupakan keikutsertaan pihak luar dalam berbagai kebijakan dalam sebuah negara. B. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan sikap tidak terpuji dan bertanggung jawab karena sangat merugikan masyarakat di sebuah negara.
Perilaku korupsi mengakibatkan hak-hak masyarakat di sebuah negara tidak dapat terpenuhi secara baik. Tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat berpotensi mengganggu stabilitas negara. C. Kriminalitas. Kriminalitas merupakan tindakan yang tidak taat hukum dan dapat membawa dampak negatif terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat. Tingkat kriminalitas yang tinggi di suatu negara akan berdampak pada menurunnya stabilitas keamanan di sebuah negara. Hambatan yang ada di Indonesia. A. Konflik. Konflik yang akan langsung berdampak pada integrasi nasional. Dengan adanya konflik akan melemahkan ketahanan nasional sebuah negara dikarenakan berkurangnya jiwa kebersamaan dalam masyarakat. B. Eksklusivitas diri atau kelompok. Merasa dirinya atau kelompoknya lebih baik dari orang lain. Sikap eksklusif yang bersikap a priori terhadap kelompok lain dapat mengurangi rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Hal ini tentu saja akan mengganggu keharmonisan sebuah negara. C. Akulturasi budaya. Masuknya budaya asing ke Indonesia memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif yang ditimbulkan dari masuknya pengaruh budaya luar, yaitu masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang berwawasan luas dan tidak terkucilkan dari pergaulan global. Akan tetapi, masuknya budaya asing akan sangat berbahaya bagi stabilitas negara. Adanya pertemuan antara budaya asing dan budaya nasional justru berpotensi menghilangkan budaya lokal dan akan sangat berpengaruh terhadap karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Yang terakhir yaitu terorisme. Terorisme merupakan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang bertujuan untuk menimbulkan rasa ketidaknyamanan dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada gangguan. Gangguan terhadap kedaulatan negara Indonesia bisa datang dari luar ataupun dari dalam. Gangguan dari luar negeri dapat berupa penjajahan secara terstruktur yang bertujuan memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, mencuri kekayaan alam. Contoh gangguan dari luar negeri adalah maraknya pencurian kekayaan alam pada sektor bahari. Pencurian kekayaan alam dari pihak asing dapat mengganggu stabilitas kehidupan di negara Indonesia. Selanjutnya ada gangguan dari dalam negeri. Salah satu gangguan dari dalam negeri yang dapat berdampak langsung pada stabilitas dan keamanan negara adalah tindakan makar. Tindakan makar biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang menggulingkan pemerintahan yang sah merupakan embrio dari sebuah perpecahan yang terjadi di Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dan Tahirah sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sesungguhnya kekurangan milik saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi. Sesi diskusi akan dipersilahkan kepada teman-teman untuk bertanya pada kolom komentar YouTube. Nanti akan kami jawab pada saat presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.